bagus sekali ini tas, tapi jahitannya modelnya juga keren, fashionable. Kuat juga ini, bisa digendong, bisa dijinjing, keren ya tasnya, bisa muatnya juga banyak, anti air juga ini. Bisa untuk laptop nggak nih? Ada tempat laptopnya kan. Oh bisa tuh, bisa untuk laptop. Kunci ini nih, memang kunci. Oh keren kan. Ini ada tas bagus banget nih. Oh iya, itu punya anak-anak, buat sekolah bisa, buat kerja bisa gitu, karena apa ya, fleksibel sih penggunaannya. Itu ini contohnya yang lain nih, ada tas yang buat ukurannya lumayan besar sih kalau mau buat cemplang-cemplung apa ya, banyak gitu. Nah ini juga yang ini buat formal bisa. Terus ini kalau mau jalan-jalan tuh buat anak-anak muda gitu ya. Nah, modelnya juga kekinian, nggak yang jadul gitu. Ini juga unik nih, modelnya unik. Bahannya juga dari kanvas ada. Terus kulit sintetisnya juga bagus kualitasnya, jahitannya segala macam lah. Itu kekinian banget. Kayaknya kemarin waktu kita jalan-jalan ke Mall Aeon tuh yang besar itu di Cibubur ada, terus di Kerawang itu ada juga outletnya ya? Iya, ini mah udah masuk mall terus, karena di sana kan lebih dekat dengan konsumen gitu ya kan, dan dia ada prestis juga lah kalau dijual di sana. Saat itu juga bisa dijual di marketplace lain gitu, atau di agen-agen kecil gitu. Kalau artis yang pakai itu siapa? Ada itu Tia Ariesta sama Alia Mas Hayat. Nah itu brand ambasadornya. Oh berarti keren ya, udah dipakai sama artis juga. Iya. Acara-acara infotainment juga saya lihat banyak. Nggak kelihatan murah kan dia kan? Iya. Kan? Bagus dia tuh. Karena ini saya perhatiin juga modelnya banyak gitu. Setiap bulan infonya kan keluar model yang baru, ya kan, modelnya bagus, bahannya juga kuat, terus jahitannya juga rapi gitu kan. Nah sebenarnya yang sudah kita lakukan ini ternyata kita udah menerapkan yaitu yang sudah ditenarkan oleh Profesor Saraswati, guru besar di Universitas Virginia Amerika Serikat, yaitu mengenai teori afektuasi. Apa itu teori afektuasi? Mungkin teori afektuasi itu sedikit berbeda dengan namanya teori kausal. Kalau teori afektuasi itu fokus ke diri kita, nggak mikir yang ribet-ribet gitu. Nah kalau yang sering kita dengar, sering kita tahu itu teori kausal. Jadi dalam membuat usaha itu harus dihitung dulu kita punya modal berapa. Nah kemudian dihitung lagi investment rate of return-nya berapa, IRR-nya berapa, kemudian break even point-nya berapa tahun, ROI-nya, return of investment-nya berapa, return of asset-nya berapa. Nah Profesor Saraswati ini melakukan research di seluruh dunia ke pebisnis hebat. Ternyata mereka itu banyak juga yang aduh pusing kali mau mulai usaha aja, kenapa harus ngitung ini itu gitu. Padahal dia, gue mau usaha aja, mau usaha properti, mau usaha rumah makan, pokoknya saya mulai, saya punya properti kayak gini, saya cek ini macem, saya mau jadi motel, hotel, mau jadi rumah makan. Mereka itu ngerasa kalau teori kausal itu terlalu ribet gitu, ngitung IRR dulu macam-macam gitu. Nah ternyata Profesor Saraswati pada saat melakukan riset banyak yang merasakan itu. Ternyata ada hal lain namanya teori afektuasi. Artinya apa? Ya udah, apa yang ada mulai gitu. Sebagai gambaran, misalnya pagi-pagi kita lapar pengen masak sarapan. Ini konsepnya masak ya biar gampang dipahami. Sarapan ada dua konsep kan. Kalau teori kausal kita mikirnya saya mau bikin kari yang enak, yang ini yang itu. Padahal di dalam kulkas gak ada. Ini pagi lagi hujan, kita lapar pengen makan. Tapi kalau teori afektuasi, kita ngelihat apa yang ada di kulkas udah kita masak aja, nah cuma sarapan kok, yang penting gak lapar, ya kan? Nah makanya kayak gitu, sebagai gambaran afektuasi itu kita punyanya apa, kelebihan kita apa, langsung aja kita lakukan. Misalnya kita James Honey, kita punya jaringan, kita kenal sama yang punya brand.
ya udah kita mulai aja jualan tas James Honey, nggak usah jualan yang lain, mikir jualan pesawat lah, jualan roket, nggak usah mikir jualan tas yang merek lainnya juga, kita nggak kenal sama pemilik brandnya, susah kita nanti menghubungi. Nah itu namanya afektuasi ya. Nah itu ada beberapa prinsip afektuasi itu. Yang pertama bird in hand, yang kedua affordable loss, yang ketiga prinsip lemon atau lemonade, yang keempat prinsip kain perca, kemudian yang kelima prinsip pilot dalam pesawat. Nah pembahasannya begini, bird in hand ya yang seperti kita jelaskan, bird in hand. Nah ini udah di tangan nih. Apa yang di tangan? Oh yang di tangan aku bisa jelasin nih ke orang lewat Instagram, lewat TikTok, lewat mungkin Shopee Live, lewat status WhatsApp. Aku bisa bikin video-video, ya kan, aplikasi banyak sekarang, kita mudah bikin video. Buat, nggak usah mikir yang enggak. Yang di hand, yang di bird in hand, apa yang di tangan? Tas ini, merek ini, James Honey, jual gitu. Nah itu namanya bird in hand. Yang kedua affordable loss, lu berapa banyak yang bisa kerugian apa yang mungkin akan ke anda siap gitu. Jangan kalau kausal kan mikir untungnya berapa, kalau ini kebalik, rugi berapa yang bisa saya handle. Misalnya aku akan rugi waktu nih, seharian rugi 2 jam untuk bikin video atau untuk bikin WA status atau bikin Instagram untuk jadi stories gitu atau feednya, itu kan pakai waktu. Nah rugi berapa? Rugi waktu 2 jam, nggak apa-apa. Kalau duitnya berapa? Sebenarnya nggak ada rugi kalau case kita kan, karena kita tinggal mengiklannya aja, kita nggak perlu stok gitu. Tapi bisa dibilang rugi berapa rupiah? Udah ada 20% dari modal, nggak apa-apa gitu. Nah itu maksudnya menggambarkan rugi berapa gitu kan. Kemudian yang ketiga prinsip lemon. Prinsip lemon, mungkin hari ini tas ini lagi booming, lagi banyak yang suka ya kan. Nah dalam suatu kegiatan, termasuk kegiatan usaha, itu kan kadang ada masa-masa tidak menyenangkan, masa sulit yang disebut masanya kecut, masanya asem, dijelaskan dengan lemonade. Nah apa yang kita lakukan? Kita harus mikir gimana nih yang kecut, yang asem jadi seru, jadi enak. Nah kita bikin jadi jus, kita kasih perasa, kita kasih pemanis yang sehat dan seterusnya. Nah sama James Honey, misalnya suatu ketika kurang diminati, mungkin harus buka outletnya di tempat yang beda, jangan di situ lagi. Terus modelnya mungkin harus di riset lagi, sekarang anak-anak muda itu sukanya warnanya bukan ini lagi. Nah artinya apa? Kita bikin suasana yang kurang menyenangkan, kita harus melakukan inovasi. Nah kemudian yang keempat prinsip kain perca, artinya apa? Gambarannya kayak kain yang pecah-pecah itu, kita jangan sendiri, kita cari pelanggan baru, kita cari outlet baru, kita cari reseller. Nah sehingga kain perca tadi akhirnya disambung dengan jaringan itu jadi bagus. Yang selanjutnya itu adalah prinsip pilot dalam pesawat, prinsip kelima, prinsip terakhir. Artinya apa? Kita yang kendaliin, kita pilotnya. Jadi kita kendaliin, kita mau kemana tergantung kita. Misalnya, ngapain sih lu jualan tas, kenapa nggak jualan emas aja? Lah gua pilotnya, saya yang akan bawa kemana. Nah, itu maksudnya prinsipnya, untuk mempermudah kita pilotnya. Nah seperti itu ya rekan-rekan. Sebenarnya usaha kami nggak cuma ini, kegiatan kami nggak cuma ini, banyak yang tadi kita sebutin. Kita juga jualan perhiasan dan lain-lain, tapi fokus kita sebagai contoh adalah tas James Honey. Tapi tak terbatas dari situ, teman-teman yang tertarik dengan tas James Honey boleh DM ke kami, boleh kirim komentar, nanti kita bisa jadi saudara gitu kan, kita maju bersama. Dan kita ada usaha-usaha lain, silahkan boleh DM, nanti kalau perlu nomor WhatsApp kami juga ada, sehingga kita bisa maju bersama. Demikian yang kami sampaikan mengenai usaha menjual tas James Honey ini, dan juga hubungannya dengan teori afektuasi dari Profesor Saraswati. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih, jangan lupa like and subscribe, dan salam sukses untuk kita semua.